rakyat dimanapun berada. Podcast malam ini sekaligus juga kami ucapkan bagi kawan-kawan yang Muslim yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita hari ini tentu saja masih terkait membahas tentang pengesahan Perpu Cipta Kerja yang menurut kita terlalu banyak dagelan-dagelan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang pada akhirnya seharusnya mewakili rakyat malah mengkhianati rakyat. Dan tentu saja kedagelan-dagelan yang kita lihat itu latar belakang alasan daripada Menteri Perekonomian yang mewakili Presiden dan pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang menyatakan bahwa mereka telah menjalankan putusan MK. Nah, di sisi lain putusan MK tidaklah demikian. Artinya harus dibuat ulang, kemudian melibatkan partisipasi publik yang lebih banyak. Persoalannya menjadi pertanyaan kita, kalau memang mengikuti putusan MK, kenapa Perpu yang menjadi jawaban? Ini kan kekeliruan, kesesatan berpikir anggota dewan kita. Jadi memang membuat produk undang-undang ini gerasa gerusu, ugal-ugalan, amburadul dan brutal karena semuanya dilanggar. Kalau misalnya memang mau disangka, ya itu aja kemarin yang undang-undang Omnibus Law kemarin yang dibahas lagi, melibatkan partisipasi publik yang lebih banyak, tidak terkesan umpet-ngumpet. Giliran serikat pekerjanya vokal, tidak diajak untuk berdiskusi. Giliran yang manut-manut dengan rejim diajakin, dilegitimasi lah, bahwa dianggap bahwa sudah berdiskusi, sudah meminta pandangan dari berbagai macam serikat pekerja. Terus kemudian isinya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang menjadi apalagi ini undang-undang Omnibus Law terdahulu. Masih terlalu banyak yang merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Jadi ada dua hal nih, memalukan dan kekonyolan. Nah, memalukan dan kekonyolan ini dilakukan oleh orang-orang atau pejabat-pejabat yang harusnya menjadi suri tauladan bagi rakyat Indonesia. Tapi yang dipertontonkan, bahkan secara langsung kita menyaksikan betapa para pejabat kita ini dengan senyum-senyum lebar, dengan tertawa-tertawa mengesahkan sebuah produk undang-undang yang melanggar putusan MK. Bahkan mereka dengan percaya dirinya menyatakan bahwa kami sudah menjalankan putusan MK gitu. Di mana ini? Menurut Bung Niko ini gimana ini cara berpikir orang-orang ini? Apakah sudah terlalu jiwa korupsinya udah terlalu menjiwai dirinya sehingga susah lagi berpikir dengan akal sehat? Memang kondisi bangsa kita hari ini semakin hari semakin menyedihkan di tengah para pejabat, para pembuat kebijakan ini sudah tidak punya malu, memalukan sekaligus malu-maluin. Juga mereka semakin hari semakin konyol karena ya sebagian besar rakyat kita juga masih menikmati, masih memberikan ruang-ruang kepada para maling-maling negara kita ini untuk tetap eksis di republik ini melalui legitimasi partai politik, melalui legitimasi sebagai seorang pejabat dalam lembaga negara atau pejabat tinggi negara. Nah, seharusnya rakyat Indonesia sebagian besar ini apalagi ini terutama di daerah-daerah kota besar harusnya mampu membangkitkan kesadaran dalam hal sebagai pemilik bangsa ini, ya kan? Jangan apatis atau acuh tak acuh dengan kondisi yang hari ini yang dihadapi. Karena kalau kita tidak sedangkan melawan pun mungkin apalagi ini masih ada peluang kita untuk memenangkan sebuah pertarungan. Karena kalau diam saja itu sama sekali sudah pasti tidak akan merubah situasi dan kondisi yang terjadi. Maka kita juga apresiasi lah kepada adik mahasiswa kemarin yang masih tetap turun aksi mengawal Perpu ini. Juga kawan-kawan buruh yang masih peduli terhadap nasibnya, walaupun ya hanya masih sebagian kecil yang turun aksi, masih lebih banyak sibuk dengan urusan-urusan di pabrik, urusan-urusan lembur dan sebagainya. Juga kepada kaum mama, perempuan-perempuan yang melawan,
juga aktivis-aktivis lain dan para akademisi yang masih peduli terhadap kondisi bangsa hari ini yang terus bersuara. Jadi kita tidak boleh berhenti bersuara, tidak boleh berhenti menyampaikan pendapat kita, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa yang apalagi ini sudah nyata-nyata melakukan pelanggaran konstitusi secara berjamaah. Jadi dalam kesempatan ini mungkin dalam momentum Ramadan ya bisa saja kita sebagai rakyat Indonesia tafakur atau introspeksi diri kita, apa yang sebenarnya terjadi dengan kita, kenapa Allah belum menurunkan rahmat dan hidayahnya untuk memperbaiki negeri ini. Mungkin juga pribadi-pribadi kita, banyak orang-orang yang lalai dalam ibadahnya, banyak orang yang tidak khusyuk dalam doa-doanya, dimanapun, apapun agamanya. Doa-doa Anda yang panjatkan kepada Tuhan Anda tidak implementasikan dalam bentuk karya-karya nyata, langkah-langkah nyata yang sudah seharusnya kita buktikan sehingga bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa itu bisa dapat menurunkan rahmat dan hidayahnya. Dan kita juga beberapa daripada kelompok-kelompok serikat buruh, serikat pekerja, federasi, konfederasi yang terus menyuarakan penolakan Perpu ini menjadi undang-undang juga di tingkat pusat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenangkan pertarungan. Nah, namun ya kami dalam hal ini juga berharap agar ada partisipasi anggota yang sadar bahwa pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan oleh para pemimpin-pemimpin serikat pekerja serikat buruh saja, tetapi butuh dorongan, butuh bantuan daripada seluruh anggota kita yang ada di seluruh Indonesia ini dimanapun berada. Jadi pengurus-pengurus kalian terutama yang tergabung dalam protes rakyat Indonesia juga Aliansi Aksi Serikat Buruh, mereka sudah berupaya secara maksimal mungkin untuk melakukan agenda aksi-aksi, bahkan agenda-agenda ligitasi maupun non-ligitasi yang dilakukan untuk mengkanter Perpu ini menjadi undang-undang. Bahkan mungkin setelah kawan-kawan yang melakukan judicial review di MK dengan berubahnya Perpu ini menjadi undang-undang, otomatis harus menggugat ulang karena kehilangan objek. Objeknya kemarin Perpu, sekarang undang-undang diulang lagi, ngulur lagi, dan dilalahnya. Memang itu yang diinginkan oleh anggota DPR kita yang nggak becus bikin undang-undang. Seakan-akan gelar mereka doktor, honor causalah, profesor, doktor, apalah segala macam, tapi bikin undang-undang satu kali diuji kalah. Ya kan, ini kan potret lagi memalukan sekaligus memilukan. Ini Anda sebenarnya berbakti kepada nusa dan bangsa atau hanya kepada kelompok kepentingan kelompok modal saja yang memberikan Anda kenyamanan semu. Karena sejatinya kenyamanan di Indonesia ini ketika negara ini dapat menjadi sebuah negara yang berdaulat, adil dan makmur. Itu sebenarnya tujuannya, bukan Anda saja yang merasakan kemakmuran, tapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada juga menyerukan kepada seluruh kaum buruh Indonesia, para aktivis, akademisi, juga para mama, perempuan melawan, petani, pelajar, mahasiswa dimanapun berada, ayo kita satukan gerakan kita, satukan langkah kita untuk dapat berjuang bersama, turun ke jalan bersama-sama. Ya kita tetap terus melakukan perlawanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan kemarin oleh anggota DPR RI. Dan tentu saja dengan disahkannya undang-undang ini mungkin membuka tabir, topeng bahwa sebenarnya penjahat-penjahat itu ada di Senayan, bukan di lembaga pemasyarakatan. Karena lembaga pemasyarakat itu hanya penjahat-penjahat yang menurut saya hanya kecil saja. Ya kan, hanya berdampak ke segelintir orang, tetapi penjahat-penjahat yang sebenarnya ini ada di Senayan karena berdampak terhadap seluruh rakyat Indonesia. Karena Anda harus bayangkan, Anda mau tahu atau tidak tahu, mau mengerti atau tidak mengerti, mau lupa atau tidak lupa, ketika undang-undang itu sudah diundangkan oleh DPR, maka seluruh rakyat Indonesia dianggap tahu. Dan itulah potret hari ini, dan kita berharap pada siapapun yang menonton ini, sekali lagi dalam kesempatan ini kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bulan Ramadan ini nanti kepada umat Islam mampu meningkatkan giroh-giroh perjuangan kalian, mampu meningkatkan rasa ketakwaan kalian untuk benar-benar keluar dari penindasan
yang kita rasakan hari ini. Begitu banyak kriminalisasi, begitu banyak uang-uang kita dikorupsi, begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat secara ugal-ugalan, gerasa gerusu, amburadul dan brutal, yang mau tidak mau ya harus kita nikmati hari ini. Karena itu tadi, karena kita lebih banyak berdiam diri. Nah, melihat kondisi kezaliman ini, ya kan, kesabaran menyaksikan kezaliman ini adalah sebuah kebodohan. Nggak perlu sabar ya kayak gitu. Nggak perlu lagi, ini salah konteks. Maka itu kebodohan namanya. Maka satu-satunya cara keluar bahwa ayo kita bangkit melawan. Karena ajaran Islam mewajibkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika Anda melihat kemungkaran, ya tugas kita semua, ya kan? Dan janganlah menjadi umat yang selemah-lemahnya iman, hanya mengirimkan doa, tapi bagaimana berupaya mengorbankan harta, jiwa, tenaga, pikiran dan segala macam untuk dapat mensukseskan agar namanya keadilan bisa tegak di negeri ini. Itu saja penyampaian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup rakyat yang melawan. Saya sudah tidak bisa berkata apa-apa.